Jadi lu kalau misalnya sebagai karyawan nih, lu bakal minta tuh hak lu ke perusahaan. Oh ya jelas lah. Walaupun kondisinya lagi kayak gini. Dari segi pengusaha, anak buahnya mengerti begitu loh. Win-win solutionnya paling kalau kita sambil kita ngomong ke karyawan bisa dirapel nanti di bulan apa sebelum akhir tahun misalkan gitu kan. Kalau dari ormasnya langsung atau pemimpinnya, gua rasa nggak mungkin. Mereka juga ada kontribusi kan sebenarnya kan. Ormas ini apa? Pengaruhnya sebagai UMKM apa coba? Lu ribet banget mainin kopi. Ribet banget mainin kopi. Habis itu gua ngapain anjing? Kelamaan. Jadi ke-trigger. Udah mulai, Del? Udah mulai. Oke. Kita mau bahas yang enak-enak nih, Sen. Oke. Mau bahas uang nih. Sekitar uang nih kan. Kita mau bahas tentang uang. Ini kan momennya mau lebaran nih. Minggu depan udah mulai lebaran nih kan, hari Minggu. Nah, biasanya 1 minggu, 2 minggu sebelum lebaran tuh perusahaan ngasih THR nih. Iya, betul. Ibaratnya THR ini sebagai hajat bersama lah gitu ya. Lagi kondisi kayak gini nih, ekonomi lagi lemah, banyak perusahaan juga nih yang lagi berpikir keras lah gimana caranya mereka mensiasati keuangan mereka dan cash flow mereka sehingga bisa merilis semua hak karyawan termasuk THR. Nah, di sini gue pengen nanya sama lu, Sen. Ini kita diskusi ya, diskusi publik nih. Ini kita udah lanjut ke episode kedua. Bagi yang belum nonton episode pertama, bisa lihat nih di atas nih, episode pertama. Kondisi sekarang ekonomi lagi lemah, banyak perusahaan yang men-take down, merumahkan karyawannya. Betul. Dan ada juga yang dipertahankan gitu ya, walaupun ekonominya juga nggak kenceng, nggak kuat gitu ya. Cuma mereka ya mempertahankan aset-asetnya lah, termasuk karyawannya. Lu kan sebagai karyawan nih, gue nanya nih, lu sebagai kacamata karyawan lah. Lagi kondisi seperti ini, kalau misalnya perusahaan nggak membayarkan THR, lu bakal nuntut nggak? Ya kalau gue sih bakal nuntut. Nuntutnya gimana, Sen? Pertama, kalau THR itu kan penting, apalagi lagi lockdown begini kan. Kemana-mana juga susah lah gitu. Kita keluar juga nggak boleh gitu. Di lingkungan gue tuh keluar rumah aja susah ya? lah, Sulit ya? ya Banyak prosedurnya ya? Jadi lu kalau misalnya sebagai karyawan nih, lu bakal minta tuh hak lu ke perusahaan. Oh ya jelas lah. Walaupun kondisinya lagi kayak gini. Iya jelas. Lu ngelihat perusahaan lu bekerja, orderannya banyak nggak sekarang? Ya kalau orderan itu sih gua rasa sama ya. Cuman kan ada yang karyawan itu kan yang dirumahkan, maksudnya tetap bekerja tapi di rumah gitu kan. Dan juga ada yang di PHK gitu. Jadi maksud yang dirumahkan itu kayak gini. Lu dirumahkan tapi lu nggak digaji gitu loh. Daripada lu di PHK. Jadi nanti in time perusahaan lu bagus lagi, dia bakal direkrut lagi. Betul. Jadi di rumah gitu. Artinya kan terganggu juga dong dari sisi produksi orderan. Jelas. Betul kan? Kan ada satu kasus kan berapa 1 juta lebih karyawan di PHK kan. Nah, bukan banyak di PHK nih. Artinya kan produksi lu berkurang. Iya, produksi berkurang, perusahaan nggak bisa jualan dong. Betul. Perusahaan nggak bisa jualan, cash flow-nya keganggu. Nah, lu tahu nggak sebenarnya cash flow? Gila, nih ada tamu ini. Wah, mantep nih. Gila, rumah gua udah diacak-acak nih. Ngopi dulu, ngopi. Oh, iya. Lagi ngobrolin apa nih? Tahu ini si Tom ngajak-ngajak gua ngobrol. Biar banyak nih. Ini kan dia udah swasta nih. Gua pas banget nih. Lu karyawan di sini, ini pengusaha. Jadi sebagai yang punya kapital, lu sebagai karyawan, jadi biar connect gitu. Geser. Saya ulang lagi nih gua ngomong nih. Nah, iya Sen. Kita lanjut lagi nih. Bagi dulu kali kopinya. Kopi dulu. Yang jelas sebagai karyawan dan lagi pandemik begini kita semua butuh uang sih. Oh, semua butuh uang ya. Jadi poin lu tuh di uangnya ya. Oh ya, ada juga temen gua yang tetap kerja cuma dibayarnya 1/3 dari gajinya. Tapi dia tetap masuk. Hah? Tetap masuk kerja. Iya, dia tetap kerja. Cuma 1/3. 1/3 gaji. Iya. Tapi jam kerja tetap sama. Jam kerja ya itu sesuai perusahaan lah, gua nggak dalam banget. Temen lu di kantor tetap ngelakuin sesuatu tapi Iya, ya. tetap. Maksudnya tetap normal, tapi gajinya 1/3 gitu ya. Kayak menteri kan tanpa THR. Iya, pemerintahan sampai sekarang pemerintahan istri gua belum dapat nih THR. Kayak nyokap gua kan orang kesehatan. Kemarin nggak tahu sih belum disahin apa enggak, cuman rumornya itu katanya dipotong 50% Apanya THR. THR-nya. Cuman kalau kata gue sih orang kesehatan dipotong nggak worth it banget lah. Dia udah kesehatan berjuang ya kan. Harusnya malah dilebihin. Harusnya dilebihin. Gitu. Nggak tahu sih ini
benar apa Tapi enggak. kalau dari berita gue lihat ya, katanya sih untuk orang yang bekerja di bagian kesehatan bakal ditambahin sih. Alhamdulillah kalau gitu. Harusnya sih, ya mungkin di sini saatnya kita harus ini ya bekerja sama gitu. Iya betul. Jadi saatnya kita kasih space untuk orang-orang yang berkompeten gitu, Iya. terutama di kesehatan. Ya biarkan mereka berekspresi Biar lebih semangat lah. maksimal mungkin Iya. gitu ya. Nah sekarang dari lo nih, Dik, lo kan sebagai pengusaha nih, Dik, Yo. lo punya karyawan di sini. Ini kondisi lagi kayak gini, lo punya karyawan lah, walaupun nggak banyak gitu ya. Berarti karyawan lo kan harus lo kasih nih tunjangan, kayak kesejahteraan, tunjangan THR inilah. Kondisi lagi kayak gini, ekonomi lagi lemah, perusahaan lo goyang nggak? Ya Ya jelas. agak goyang dikit ya, tapi kan mau gimana pun karyawan nggak mau tahu ya sebenarnya ya. Misalnya karyawan lo minta THR, gimana? Lo mensiasatinya? Mensiasatinya ya tetap kita adain. Kalau di perusahaan besar kok misalkan lewat perserikatannya gitu kan, ada serikat pekerjanya gitu kan. Kalau ini kan kita ya namanya karyawannya belum begitu banyak, ya tetap kita kumpul berdiskusi. Kita cari win solutionnya. Ya gitu, win-win bareng-bareng. solutionnya kita Biar semuanya bagaimana kebagian dapat semua, di saat pandemi gini, mudah-mudahan aja kalau dari segi pengusaha anak buahnya mengerti begitu loh. Win-win solutionnya paling kalau kita sambil kita ngomong ke karyawan bisa dirapel nanti di bulan apa sebelum Ya, akhir betul. tahun misalkan gitu kan. Betul, setuju. Ada cara-cara seperti ya, itu. contohnya gitulah kalau untuk masalah kesejahteraan. Berarti Walaupun bulan ini THR nggak full, nanti kita rapel di bulan sebelum sebelum tahun baru nanti kita turunin THR-nya. berarti di sini lo masih walaupun kondisi kayak gini lo masih Tetap Iya, memikirkan dong. gitu Dia memberi kita walaupun take kon- and give iya, aja. walaupun ya. kondisi lo sekarang juga sebenarnya lagi nggak enak-enak banget gitu ya. Iyalah, semua orang merasakan dampaknya lah gitu, dampak positif, negatif semua orang merasakan pandemi kayak gini kan. Satu kepala keluarga kan punya berapa, dia menghidupi berapa orang kan? Iya. Ya, itu harus kita pikirin sih kalau sebagai kepala. Kemarin gue juga ada baca gitu artikel dan baca berita. Pemerintah Indonesia kan mewajibkan ya kepada seluruh pengusaha untuk membayarkan tunjangan hari raya kepada karyawannya apapun kondisinya berarti kan. Nah cuma kan di sini kita lihat lah, kita di sini nggak cuma di wilayah ini aja ya, nggak cuma di provinsi Jawa Barat, nggak di seluruh dunia, bahkan ini ekonominya yang keganggu. Nah di sini ada yang lucu nih. Ini gue lihat kemarin di media ya, di stasiun televisi, di YouTube. Ini ada ormas, Ormas. outsider lah kita bilang. Dia kan orang di luar perusahaan ya sebenarnya ya, orang yang ya sebenarnya di luar kepentingan perusahaan. Kita bilang outsider lah. Preman berseragam. Lewat seragam. Nah ini ada outsider nuntut nuntut pengusaha untuk dibayarkan THR. Bukan nuntut sih, dia bikin proposal untuk minta THR. Ini ormas nih, outsider nih, orang luar. Ini kan lucu nih. Iya. Nah kita lihat dulu nih videonya nih. Beralih ke informasi kriminal, pelaku usaha di Bekasi, Jawa Barat Oh, di Bekasi, diresahkan dengan Sen. surat edaran Pas nih. dari salah satu ormas minta THR. Respon keberatan dari para pemilik usaha, Polres Metro Bekasi Kota menindaklanjuti dengan meminta keterangan dari ormas yang bersangkutan. Meriah banget bajunya nih. Video pria berseragam ormas memberikan proposal permintaan THR kepada masyarakat pemilik usaha dagang di Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Nah gini. Tadi kita ngomong perusahaan berarti skala besar ya. Ternyata yang diminta itu pedagang kaki lima loh, pedagang kecil. Iya. Pedagang kecil diminta THR. Kita lanjut lagi nih. Beredar pula surat tertanggal 10 Mei 2020 berlabel Pemuda Pancasila Kecamatan Bekasi Timur perihal meminta THR ke pengusaha di Kota Bekasi. Surat tersebut ditembuskan ke Ketua MPCPP Bekasi Aris Budiman, Camat Bekasi Timur, Kapolsek Bekasi Timur, dan Ramil Bekasi Timur. Sejumlah pelaku usaha yang mengetahui adanya surat edaran yang meminta THR mengaku resah dan keberatan. Mereka meminta agar polisi menindak tegas ormas yang meminta THR ke sejumlah pelaku usaha, terlebih dalam kondisi ekonomi lesu di masa pandemi COVID-19. Dan salah ya, pikiran kita lagi sekarang lagi lockdown begini. Dan kamu juga kan lagi tos-tosan kasarnya kayak gitu kan. Dagang lagi tos-tosan nih. Iya. Kita lagi mode survival semua. Ini orang sadar datang minta THR, sedangkan mereka nggak ada kesepakatan. Tadi lo bilang kan nggak ada kesepakatan. Mereka juga ada kontribusi kan sebenarnya Iya, kan. ada Ormas ini apa? Pengaruhnya sebagai UMKM apa coba?
Mereka nggak ngebantu apa? Ya nggak ada. Nggak ada kan? Paling kalau mereka ininya apa namanya, pengamanan, dalihnya alibinya pengamanan pasti kalau ormas. Tapi kan ini udah kayaknya udah masuk berita TV kan ini, udah di iNews, udah diusut juga kayaknya sama tadi dibilang Polres Metro ya kan. Tapi yang harus diusut lagi itu surat pengajuan proposalnya itu tadi udah ada tanda tangan Kapolseknya sama dan ramilnya itu aparaturnya juga udah ada di suratnya tadi tuh. Makanya mesti dilurusin dia dapat dari mana. Mesti diselidiki lah ya kebenarannya gitu ya. Iya. Kayak gitu aja Pak. Bentuknya ngasih proposal apa sih biasanya? Enggak, minta-mintain kayak gitu aja. Sumbangan alasannya Iya, gitu. betul. THR nih THR gitu. Ini dari ormasnya langsung atau oknum? Itu yang Kayaknya sih bertanya. oknum sih, kayaknya Itu. oknum ya. Karena kalau dari ormasnya langsung atau pemimpinnya, gua rasa nggak mungkin, Tom. Nggak. Mereka kan punya visi misi. Karena gini loh, ormas itu kan Ormas itu banyak iya. loh. Pengikutnya banyak. Nggak mungkin dari segitu banyak pemimpinnya kenal satu-satu lah. Iya, Ini kayaknya oknum sih. oknum sih. Gue juga setuju kayaknya. Nah, oknum. kalau sampai terjadi kekerasan atau ini sih baru meresahkan gitu kan. Tingkatannya dilihat dulu lah, maksud gue sih meresahkannya sampai seperti apa gitu. Untuk kelanjutannya nanti. Ya sisi kriminalnya udah ada. Dia meresahkan. Cuman nanti bagaimana pihak polisian lah yang mengurus gitu kan. Iya. Cuma harapannya ya jangan sampai kayak gini lah. Kita tahu lah di sini kita butuh uang semuanya ya, semuanya kita Iya. butuh uang di sini. Jadi ini kan yang UMKM nih. Kalau gue dulu pernah kerja di perusahaan. Kalau ormas kayak gini dia jatuhnya kayak LSM gitu. LSM itu kan dia kayak apa namanya? Perusahaan berdiri ada LSM di dekat situ, dia minta jatah untuk masuk karyawan gitu, minta jatah untuk karyawan bisa kerja di situ tapi dari daerah yang tempat perusahaan itu berdiri gitu. Itu ada apa namanya ya suatu Ya, inilah kalau- kesinambungan, nggak tahu dia Kalau itu minta, sih udah dari zaman kita belum lahir itu udah ada kan begitu di minta THR ke Iya. perusahaan atau enggak, itu kan juga belum ada di berita gitu kan. Ini baru di UMKM aja. Ini kan baru terjadi. Kalau yang ngomongin itu udah dari zaman baheula udah ada lah begitu kan. Ya sebenarnya kalau yang buat ke korporasi gitu ya mungkin mereka udah ada lah spare uangnya untuk yang hal-hal kayak gitu. Iya, ya. udah udah menyiapkan lah budgetnya. Cuma kan ini ke UMKM nih, ke pedagang-pedagang UMKM, kecil gitu. Bahkan kita juga nggak tahu nih, siapa tahu mereka kondisinya mau bangkrut, utang mereka makin banyak gitu kan, minjem sana sini buat nutupin operasionalnya gitu kan. Coba lanjut. Tiba-tiba datang ada yang minta. Polres Metro Wah, Bekasi ini Kota polisinya udah menindaklanjuti tuh. surat edaran tersebut dengan meminta keterangan dari ormas yang bersangkutan. Sebenarnya apa yang kita sudah lakukan klarifikasi, termasuk juga meminta keterangan kepada yang bersangkutan, dan yang bersangkutan juga sudah meminta maaf, dan kemarin sudah ditarik secara keseluruhan surat proposal tersebut. Selain itu, Nah, polisi kan juga berarti- mengimbau berarti warga udah dicabut maupun nih pelaku berarti. usaha di Kota Bekasi yang merasa Iya, berarti keberatan maksud dan gua yang gue bilang tadi, pemimpinnya nggak mungkin nyuruh gitu kan. Karena temen gue juga ada ormas, 1-2 ada gitu. Dia karyawan juga kok, dia ormas juga. Cuma dia nggak ngelakuin hal seperti itu. Ya, ada lah Oknum, pasti mungkin oknum gitu kan. orang yang baru gabung mungkin ya, baru gabung diajak Iya, masuk sini karena kan- nyari kesempatan gitu ya. Ya karena dalam perekrutannya juga kan dia nggak lihat attitude mungkin ya. Ke bawahnya tuh banyak gitu loh ormas tuh yang aneh-aneh tuh banyak. Jadi atas pemimpin ini nggak mungkin lah nyuruh-nyuruh minta-minta gitu, nggak mungkin. Ya iyalah, ini juga kan suratnya udah dicabut nih. Iya, Berarti kan udah di ada pidananya juga kan. ada kalau pidana, berarti kan diulangi udah lagi. ketemu nih. Ya mudah-mudahan aja nggak ada kasus-kasus lagi nih, Iya. ormas-ormas minta-minta perusahaan. Karena ya kita di sini tahu sendirilah semuanya gitu kan, semua Iya. orang lah. Bahkan yang kehilangan pekerjaan pun lagi mencari cara, cari uang tambahan gitu ya. Ya ini kan orang tiba-tiba nggak kerja nggak apa, datang minta duit. Kan konyol ya kalau kayak Preman, gitu ya. itu preman. Premanisme. Bawa-bawa bendera ormas. Ya semoga nggak ada lagi lah kejadian kayak gini lah. Gini, di sini kan gua kan tinggal di komplek ya. Di komplek gua di cluster lah. Di situ ada security. Biasanya tahun-tahun sebelumnya kalau lagi mau lebaran gini mereka bukan minta sih, kita sediain THR lah gitu. Dan mereka pun yang kerja untuk perumahan kita gitu ya, dari sisi keamanan, koordinasi
untuk perumahan gua gitu ya. Mereka kerja loh. Iya, benar. Mereka aja yang kerja bilang gini, ya udah Pak, untuk masalah THR ya saya ikhlas saya aja lah. Saya ngerti kondisi lagi susah semua gitu ya. Saya nggak apa ya, kita prihatin lah semuanya. Saya ikhlas saya aja mau kasih berapa. Ya makanya kemarin kan warga-warga gue juga ngasihnya juga ya nggak sebesar tahun-tahun sebelumnya gitu. Tapi mereka tetap bersyukur gitu. Tetap bersyukur dan mereka udah jelas-jelas kerja gitu kan, ada kontribusinya lah Biasanya untuk wilayah. security, tukang sampah. Sorry, sama tukang sampah. Iya. Security tukang sampah itu pada minta THR. Ya mereka aja bilang gitu. Ya udah Pak, kita juga prihatin semuanya sekarang kan. Di situasi kayak gini jangan sampai memicu udah kitanya susah, tambah susah gitu ya. Ilmu attitude-nya harus diperkuat gitu lah kan. Tuh, jadi jangan tambah bikin susah semuanya gitu. Sama-sama kan. butuh uang. Nah iya, Bulan ini sih. saat kayak gini. Buat semua karyawan swasta lah sini gue bilang, buat semua karyawan yang udah dapat THR ya bersyukur, alhamdulillah, terima kasih udah dikasih rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, melalui perusahaan. Buat karyawan yang THR-nya nggak penuh ya sabar-sabar aja, namanya kondisi kayak gini kan, masih beruntung kan, masih dapat penghasilan per bulan, masih ada pekerjaan. Pasti nanti situasi yang membaik ya bakal dilunasin lah sisa-sisa THR-nya yang belum lunas gitu ya. Masa-masa pandemik ini kita harus putar otak lah gimana caranya. Iya. Masih banyak opsi lah, dagang juga bisa ya kan. Betul. Udah sisa uang kita bikin apa. Harus lebih lihat peluang dan lebih produktif lah. Nggak ada alasan lah untuk terlimitasi dengan keadaan. Tetap produktif. Produktif ya. Jadi puasa lancar kan? Lancar lah, alhamdulillah. Oh lancar. Lu juga lancar ya? Alhamdulillah. Enggak munafik, gua ada batalnya lah. Oh. Enggak munafik. Oh lu ada batal apa Sen? Oh, Batal kenapa? sakit tapi Batal. bukan corona.